Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan topik terkait sebagian hasil rilis jumpa pers APBN kita yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan jajarannya pada tanggal 14 Oktober sore ya. Nanti akan ada beberapa berita yang mungkin dalam 1, 2, atau 3 kali akan saya bacakan dan ada asesmen. Tapi untuk hari ini, saya akan membacakan berita yang terkait dengan berapa sih utang yang sudah ditarik oleh pemerintah selama berjalan tahun 2025 ini. Nah, saya ambil dari Investor ID ya, Investor Daily. Itu tadi saya sudah cek, Antara juga beritakan, Kompas juga beritakan ini. Karena saya jarang baca Investor ID ini, bagus saya kira saya bacakan di sini. Judulnya Prabowo tarik utang baru 500,5 triliun hingga September 2025. Nah, ditayangkan oleh Investor ID jam 7:30 malam ya. Ini ada gambar Pak Prabowo, tapi ini dalam konteks berita yang berbeda sebenarnya, cuman ini untuk ilustrasi Presiden. Nah, saya bacakan. Pemerintah telah menarik utang baru senilai 501,5 triliun hingga 30 September 2025. Jadi dari 1 Januari sampai 30 September 2025 ya. Jumlah ini setara dengan 68,6% dari target pembiayaan utang yang ditetapkan dalam APBN tahun ini 2025 maksudnya, yaitu 731,5 triliun. Adapun pembiayaan tersebut diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Saya komentari sedikit ya. Jadi memang di APBN ditargetkan ada penarikan utang baru, disebutnya pembiayaan utang. Tapi neto itu artinya penarikan utang baru dikurangi pembayaran pokok utang lama. Jadi utangnya sebetulnya banyak, mungkin 1.000 lebih nih. Kalau 731 itu butuh utangnya 1.500-an, karena yang dibayari 800. Nah, tetapi dalam konteks sampai 9 bulan ini, netonya 501,5 triliun. Kita tidak diberi informasi yang dibayari berapa, ini netonya sudah. Ya, kemungkinan yang dibayari mungkin sekitar 1.000, yang dibayar 500, maka netonya 501,5 triliun. Saya kunci dulu ya, bahwa yang dimaksud berita ini menarik utang baru itu adalah neto. Menarik utang baru dikurangi bayar utang lama. Saya baca lagi, hingga akhir September 2025, defisit APBN tercatat sebesar 371,5 triliun. Ada hitungan setara PDB-nya 1,56%. Tapi ini penting nih, supaya pemirsa juga bisa memahami ya, defisitnya hanya 371,5, tapi ngutangnya sudah 501. Nah ini loh, jadi nggak sama kan? Bahwa berarti kan ngutangnya lebih daripada kebutuhan defisit selama 9 bulan. Ini wajar karena kan pengelolaan APBN itu memerlukan yang disebut front loading, karena kan nggak mungkin mendadak ngutangnya kan, kalau ibarat keluarga itu. Jadi tetapi kita harus punya gambaran dulu, defisit 371,5 tapi ngutangnya sudah 501,5, ngutang neto ya. Nah, saya baca lagi, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan meskipun utang baru sudah menembus setengah kuadriliun rupiah, itu istilah aja ya, pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati. Intinya diakui meski sudah 500, tapi ini hati-hati kata Wamen. Nah, hati-hati, fleksibel dan opportunistik. Nah, ini penting nih, hati-hati ya. Hati-hatinya kita bisa paham, fleksibelnya kita paham, mungkin opportunistiknya ini harus dipahami maksudnya. Itu kira-kira pemerintah ini sudah memperhitungkan bunga, beban. Jadi kalau misalnya cepetan ngambil pada saat bunganya bisa yield ya, bisa ditekan, ini kesempatan, kayak begitulah, ada hitung-hitungannya. Kita percaya dulu nih bahwa Kementerian Keuangan melakukan itu. Langkah ini juga tetap mempertimbangkan waktu, besaran instrumen, dan campuran mata uang. Juga di mix antara rupiah, dolar, dan beberapa mata uang lain. Instrumennya juga ada yang 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya itu kira-kira. Nah, disebutkan lagi nih dari Pak Suhasil, pembiayaan utang kita ini sekitar 68,6% dari target. Tadi sudah disebut di atas. Jadi ya kurang lebih benar kan, karena 9 bulan 68,6%. Ya
masih sesuai dengan rencana kurang lebih begitu ya. Nah, sudah ada mitigasi risiko dan sangat terukur kata Suhasil dalam konferensi pers APBN kita ya edisi Oktober. Jadi kalau edisi Oktober yang baru saja disampaikan itu datanya sampai dengan 30 September. Nah, saya baca lagi, jika digabungkan total realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir kuartal 3 September tadi mencapai 458 triliun atau 69,2 triliun dari total keseluruhan kebutuhan pembiayaan yang tahun ini diperkirakan mencapai 662 triliun. Nah, realisasi pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan utang tadi 500,5 triliun dan pembiayaan non utang 43,5 triliun. Nah, apa maksudnya? Sebetulnya tadi defisitnya kan 371,5, tapi di pembiayaan defisit itu adalah selisih antara pendapatan dan belanja. Kadang disebut above the line ya, karena model penyajiannya itu adalah I ya, ke atas ke bawah. Di bawahnya karena pendapatan dengan belanja ada selisihnya disebut defisit. Defisit dilakukan pembiayaan. Mestinya kan sama tuh defisit dengan pembiayaan, tetapi tadi saya sudah katakan ternyata pemerintah ngutangnya lebih banyak karena memang itu lazim ya. Nah, selain itu di pembiayaan ini ada yang pengeluaran, tidak masuk belanja, tidak masuk defisit jadinya. Jadi pengeluaran itu beda dengan belanja kalau dalam nomenklatur APBN. Karena pengeluaran itu lebih luas, tidak hanya belanja, ada pengeluaran yang sifatnya pengeluaran pembiayaan. Seperti investasi. Nah, begitu ya. Jumlahnya sudah 43,5 triliun. Nah, maka tadi dapatlah perluan pembiayaan anggaran defisit 371. Ini dari saya penjelasan atas tulisan ini 371,5. Sementara ada pembiayaan yang bukan utang, bukan berutang yang bersifat pengeluaran, ini 43,5 triliun. Nah, dijumlahkan mendapatkan angka 458 triliun ya. Sebetulnya selain 371, 43,5 ada lagi sebetulnya. Nah, tetapi pemerintah sudah berutang 501,5 triliun. Nah, jadi kebutuhan berutang itu menutupi pembiayaan yang bersifat pengeluaran dan juga defisit. Nah, maka sebetulnya di sini cuma tidak ada disebutkan sudah terjadi silpa, tapi ini baru 9 bulan. Sisa lebih pembiayaan anggaran yang kita banyak mendapatkan info tentang SAL. SAL itu akumulasi dari silpa tahun ke tahun. Jadi sebenarnya selama 9 bulan ini sudah tercipta silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran, sisa berutang kebanyakan gitu aja lah. Nah, kemudian kita lanjut lagi, menurut dia realisasi menurut Pak Suhasil Wamen tadi ya, defisit 1,56% dari PIB ini jauh lebih rendah dibandingkan outlook defisit. Outlook ini perakiraan pemerintah selama setahun berjalan ini yang mencapai 2,78, tapi itu kan sampai Desember nanti. Ini memang adalah desain dari APBN yang didesain untuk belanja yang lebih besar dari pendapatan. Artinya memang desainnya defisit. Selama era reformasi desain APBN defisit. Ia menambahkan bahwa desain fiskal memang bertujuan agar belanja negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan langkah mitigasi risiko turut dilakukan melalui strategi seperti pre-funding. Nah, tadi pre-funding ini ya kadang-kadang disebut front loading ya. Pre-funding dia belum diperlukan, dicari dulu utangnya. Diperlukannya bulan-bulan mendatang. Itu bisa disebut pre-funding, bisa disebut front loading ya. Front loading karena menerbitkan SBN yang lebih cepat. Kalau pre-funding pengertiannya bisa dikatakan lebih luas ya, pendanaan di awal. Karena itu untuk menjamin kecukupan cash buffer, penyangga kas, benar ya? Karena kalau gaji pegawai, belanja operasional lain itu kan nggak bisa nanti tertunda kan, sehingga kita pemerintah merasa perlu untuk pre-funding serta pengelolaan kas dan utang yang aktif. Kurang lebih begitu. Tapi secara keseluruhan artikel ini meskipun menurut saya ini jurnalisnya mungkin juga harus mengerjakan beberapa PR supaya pembaca jelas. Defisit artinya pendapatan kurang dari belanja. Ternyata pemerintah itu juga melakukan pengeluaran lain selain belanja sehingga bertambah tuh menjadi pembiayaan anggaran. Tetapi ngutangnya juga lebih banyak lagi dari itu.
karena ada sifat pre-funding atau front loading. Nah, berita ini menggarisbawahi berutangnya selama 9 bulan ini sudah 500,5 triliun. Nah, tapi targetnya memang tambah 3 bulan lagi di triwulan keempat itu sampai 731, bukan targetnya, rencana. Belum tentu sampai segitu, nanti kita lihat. Nah, apa yang menarik saya tambahi komentar, saya kebetulan sudah melihat tadi tapi meski melihat dengan cara cepat video APBN kitanya, tetap tidak diberi informasi tentang berapa sebetulnya posisi utang per 30 September. Yang ada tambahan 501,5, tidak total utangnya. Nanti kita akan lakukan di assessment. Mudah-mudahan informasi dari saya ini bermanfaat.